والتذكير ونفع الانتفاع ثم إلى أرواح صاحبة الكتاب الحبيب عبد الله بن محمد الحداد وعلى جميع سادة الأنبياء النبي وجميع مشايخنا ومعلمينا والدينا ولكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى أنفسنا من عبد في هذا المسجد وعمره وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. وللصائم آداب لا يكمل صيامه إلا بها فمن أهمها أن يحفظ لسانه عن الكذب والغيبة وعن الخوض فيما لا يعنيه ويحفظ عينه وأذنه عن النظر والاستماع إلى ما لا يحل له وإلى ما يعد فضولا في حقه وكذلك يحفظ بدنه عن تناول الحرام والشبهات خصوصا عند الإفطار يجتهد جدا ألا يفطر إلا على الحلال كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. حاضرين والحاضرات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kembali dapat kita berhadir di majelis di Masjid Al-Munir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, menjadikan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Walisaim adabun la yakmulu siyamahu illa biha. Bagi orang yang berpuasa itu ada adab, ya, adab la yakmulu siyamahu yang tidak akan menjadi sempurna itu puasa illa biha kecuali dengan mengerjakan adab-adabnya. Ya, bagi orang yang berpuasa itu gak bakal sempurna puasanya kecuali dia di samping dia menahan daripada lapar dan haus, ya, dari subuh dia nggak makan, nggak minum, nggak mengerjakan apa yang membatalkan puasa sampai kepada maghrib. Nah itu kan puasa namanya secara syariat, ya. Nah itu juga harus dibarengi agar pahalanya, ya, agar pahalanya orang yang berpuasa itu sempurna, harus dibarengi dengan adab ketika dia berpuasa. Famin ahammiha, dan yang paling perlu diperhatikan daripada adab-adabnya orang yang berpuasa adalah ayyahfadha lisanahu 'anil kidbi wal ghibati. Hendaknya dia menjaga daripada lisannya, ya, dia menjaga lisannya anil kidbi daripada dusta, menjaga lisannya daripada kalimat-kalimat dusta, wal ghibati, dan kalimat ghibah, ya. Ghibah ini mengumpat, ya, mengumpat itu artinya menyebut aibnya orang, ya, menyebut aibnya orang yang sekiranya orang itu kalau mendengar maka marah atau dia tidak senang, itu namanya ghibah. Ya, walaupun benar, ya, walaupun benar yang dikatakan oleh lisan, tapi dia mengumpat atau dia menyebut aibnya orang lain, ya, maka itu disebut dengan ghibah. Wa anil khawdi fi ma la ya'ni, begitu juga dengan perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya, ya, kalimat-kalimat yang
berbau daripada dosa, maksiat, kalimat-kalimat ya. Nah, jadi tinggalkan kalimat-kalimat yang menyebabkan lisannya tadi jatuh kepada kalimat dusta, jatuh kepada kalimat ghibah, jatuh daripada kalimat yang tidak ada manfaatnya, apalagi bermaksiat ya. Wa yahfadhu 'ainahu wa udhunahu, dan dia juga menjaga matanya, kemudian dia menjaga matanya, pandangannya ya. Wa udhunahu, dan daripada telinganya ya. Anin nadhari, daripada memandang, wal istima'i, dan melihat, mendengar, ila ma la yahillu lahu, kepada sesuatu yang tidak halal baginya. Melihat yang tidak halal baginya. Apa aja itu yang dilihat tuh, aurat orang kah, atau melihat secara tidak kasat mata, misalkan lewat HP, lewat televisi, maka dikurangi berarti ya. Dikurangi pandangan kita daripada melihat sesuatu yang tidak halal bagi kita. Kalau halal nggak jadi masalah. Termasuk juga kepada istri kita. Maka ada hal-hal yang tidak boleh kita lihat ketika kita berpuasa. Jaga hal-hal yang ada di anggota tubuh istri. Maka walaupun sekedar melihat, itu kalau berpuasa tidak halal bagi kita. Paham ya? Wa ila ma yu'addu fudulan fi haqqihi, dan kepada sesuatu yang dianggap fudul, berlebihan, fi haqqihi, di dalam haknya. Jadi fudul ini ada yang haram ya. Fudul, kalimatnya itu fudul. Fudul itu ujar kita apa? Hendak tahu. Ya, hendak tahu. Termasuk fudul juga apa? Menakuni, menakuni rumah tangga orang kah? Ya begerang si anu lawan si anu tuh damai aja kan di rumah, atau kayak apa, nah itu fudul. Jadi ngorek-ngorek aibnya orang, nah itu fudul. Nah, termasuk juga apa aja kita melihati isi rumahnya orang. Lawang rumah orang tuh tabuka. Lawang rumah orang tabuka. Jingok. Itu fudul. Apa hukumnya? Haram. Itu fudul. Nah, makanya ketika kita itu mengetok pintu rumah orang, ketok aja. Atau ucapkan salam, sudah. Jangan dijingok jendelanya, jangan dijingok ke dalam, ada boleh. Nah itu fudul. Ingin tahu di dalam haknya orang lain. Kadzalika yahfadz batnahu an tanawulil haram masyubhati. Begitu juga dia harus menjaga daripada perutnya. Apa yang dijaga? An tanawulil haram masyubhati, daripada mengkonsumsi yang haram dan syubhat. Tinggalkan makan sesuatu yang haram wa syubhat. Wa khususan, dan khususnya indal iftar, ketika berbuka. Yajtahid jiddan, maka hendaknya dia benar-benar bersungguh-sungguh alla yuftira, bahwa dia tidak berbuka illa alal halal, kecuali dengan sesuatu yang halal. Nah yang haram itu bisa zatiyahnya yang haram, bisa karena sebab bukan haknya dia. Bukan, bisa sebab juga bukan haknya dia. Nah itu bisa menyebabkan haram. Ada zatiyahnya, misalkan yang dimaktub sudah dalam Al-Quran, dalam syariat, minum-minuman yang memabukkan haram, itu zatiyah namanya. Atau makanan misalkan anjing, babi, atau sesuatu yang haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh dimakan. Nah, atau sesuatu itu asalnya halal, tapi karena itu haknya orang, atau tanpa izinnya orang, atau memang sengaja mengambil haknya orang,
lalu dipakai dia untuk berbuka puasa. Nah, inilah yang dimaksud untuk berjaga-jaga daripada makanan sesuatu yang haram ketika dia berpuasa. Ya. Nah, ya. Haknya orang kan diambil, nah, dibawa berbuka. Walaupun misalkan uangnya aja daripada yang haram, nah, diambil dipakai untuk berbuka. Qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf ulama, idza sumta fanzur ala ayyi syai'in tuftar. Ketika kau berpuasa, maka perhatikan benar-benar dengan apa engkau berbuka. Ya, dengan apa engkau berbuka. Ya. Wa indaman tuftir, dan dengan siapa engkau berbuka. Jadi perhatikan ketika kita berpuasa, lawan apa kita berbuka, lawan di mana kita berbuka, lawan siapa kita berbuka. Isyarah ilal hath ala taharrur wal ihtiyat fi ma yuftir alaih. Nah, ini isyarat, artinya petunjuk, artinya kita benar-benar ihtiyat, menjaga ketika kita itu buka puasa. Artinya jangan asal ada, yang penting ada, dapatnya dari manakah? Ada juga orang misalkanlah berpuasa ini, nah artinya gawiannya tetap aja, berjual yang haram. Apakah nang dijualnya nang haram tuh? Minuman kah? Atau nya berjual obat-obatan yang diharamkan, tapi orang ini rajin berpuasa ada juga. Bahkannya membukakan orang kadang berpuasa. Ada orang tuh berusaha, setahun sekali aja. Beusahanya bilanya puasaan, inya buka warung. Warungnya itu khusus memakani orang nang kada puasa. Iyalah. Jadi bukanya jam berapa? 9:30 buka. Karena jam 2:30 tutup, jam 2:30 siang tutup. Jadi warungnya itu kelihatan batis saja. Nah, iyalah. Awaknya ada kelihatan, kepalanya ada kelihatan, makan di warung tuh. Subhanallah. Artinya ini i'anah alal ma'siyah. Kalau memang yang makan di situ orang bukan Islam, kan jadi masalah. Karena apa? Karena dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Pahamlah. Jadi kalau memang non muslim bahasanya, dia tidak berpuasa, makan di warung, khusus makanannya non muslim, nah, kan jadi masalah. Nah, ini nang makan di warung tuh membawa tentara. Mulai pagi turun sudah, singgah anak munjun nih, singgah makan dulu, karena berpuasaan di situ. Subhanallah. Nah ini, maka ketika i'anah halal ma'asiyah, maka duitnya yang dihasilkan, kata Imam Al-Ghazali, maka itu juga akan menjadi sesuatu yang haram. Ya, paham ya? Maka itu juga menjadikan duitnya daripada sesuatu yang haram. Cuma ini seminggu sekali karena membukakan orang berpuasa, jadinya mengurangi barang dosa, supaya membukakan orang berpuasa. Kenapa? Karena ujar Nabi, hadisnya, siapa orang membukakan orang berpuasa, maka sama dia berpuasa. Tidak kurang pahalanya seperti dia berpuasa. Dihitung nggak berapa orang nah hadir berbuka 40 hikum 40 kali aku puasa sudah. Subhanallah. Maka kita hati-hati, ihtiyat kita ya, ihtiyat kita. Artinya jangan sekedar hadir, siapa yang membukakan nih? Di masjid, di musola, kalau memang itu dipakai untuk umum, membukakan puasa kan jadi masalah. Cuma kalau memang terbatas, jangan hendak masuk di situ. Sama ya juga, kayak keundangan hari Minggu tuh orang kawinan, bukan ada diundangnya datang. Artinya nasi siapa nanti dimakan doh. Kada ada undangannya, berkeliling, 4 juga makan. Nah, itu hak siapa sebenarnya? Ada haknya. Jadi khususnya lagi ketika kita berpuasa, maka benar-benar jaga indal iftar ketika kita berbuka, wa indaman tuftir. Dan
dengan siapa kita berbuka. Ya. Wakadzalika yahfadz shaim jami'a jawahirihi min malamisil atham summa 'anil fudul. Begitu juga dia harus menjaga daripada orang yang berpuasa tersebut daripada seluruh anggota tubuhnya dari memakai sesuatu yang diharamkan. Ya. Summa 'anil fudul, kemudian juga menjauhi bagi orang yang berpuasa tadi memakai sesuatu yang berlebih-lebihan. Ya, memakai sesuatu yang berlebih-lebihan. Ya. Bidzalika yutimmu shaumahu wa yazku. Ya. Maka dengan yang demikian itu sempurna puasa dan akan menjadi baik puasanya orang tersebut. Jadi pakaian dijaga ya, daripada sesuatu yang haram. Mulut dijaga daripada dosa-dosa ucapan yang haram. Mata dijaga daripada pandangan-pandangan yang diharamkan. Telinga juga dijaga daripada sesuatu yang diharamkan. Ya? Nah, sampai lagi kepada hatinya kita. Jangan sampai hati tadi itu ada rasa suudzon, sangkaan jelek kepada Allah, atau suudzonnya binnas, sangkaan tidak baik kepada manusia. Jadi jaga hati kita, murnikan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana nanti akan kita dapati puasa kita itu sempurna dan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min shaimin yut'ib nafsahu bil ju'i wal 'atash. Berapa banyak daripada orang yang berpuasa dia hanya capek dirinya. Dirinya capek dengan apa? Bil ju'i wal 'atash. Dengan merasakan lapar dan haus. Banyak sekali orang yang berpuasa hanya merasakan lapar dan haus. Wa yursil jawarihu fil ma'asi, akan tetapi dia tetap melakukan kemaksiatan. Kadang kau diubah-ubah, kadang kau dikurang-kurangi. Mata hobi mana mata ini nah. Bila membuka HP itu nang dilihat, nah itu bang macam-macam tuh. Mulai daripada sesuatu yang haram untuk ditonton, begitu juga dengan sesuatu yang membuatnya lalai kepada Allah. Keasikan tadi melihat di HP, keasikan, kada ingat lagi waktu sholat, kada ingat lagi sedang berpuasa, maka apa membuat dia tadi itu anggota tubuhnya dengan kemaksiatan. Yufsid bidzalika shaum. Nah, begitu juga nantinya akan rusak puasanya, akan rusak puasanya. Yudayyi bidzalika ta'ibuh. Maka akan menjadikan sia-sia daripada capek yang dia dapatkan ketika berpuasa tadi. Ibarat orang begawi, uyuh sudah awaknya, tangannya, pikirannya, lawan modal-modalnya tuh begawi itu. Berusaha tadi, cuma tuntung digawi, tuntung diusahai, ada dapat apa-apa, ada dapat hasil, rugi ketia rugi aja. Maka begitu juga orang yang berpuasa, yang diharapkannya pahala dari Allah, yang diharapkan ampunan dari Allah, diharapkan surga dari Allah, nikmat berkah. Tapi dia berpuasa karena apa? Karena ikut dengan orang-orang yang lain saja. Nah, orang-orang berpuasa nyumpat berpuasa, umpat-umpatan aja, tapi tetap aja mata tetap memandang haram. Istilah kekanakan wah ini apabila hendak berbuka itu ada namanya ngabuburit. Nah, kalau orang Banjar tuh apa namanya aja sudah ada baik jar. Aja orang Banjar. Kalau orang Jakarta ngabuburit itu maksudnya apa? Menunggu buka. Lalu di sana pakai istilah menunggu berbuka puasa. Harusnya kalau kita menunggu berbuka puasa tuh duduk di masjid, buka Al-Quran, atau baca nang seperti nang di radio rencak kita dengar apa? Anta ilahi la ilaha ghairu, itu berbuka puasa. Atau bikin satu kegiatan yang manfaat. Perkumpulan apa? Ibu-ibu kah, perkumpulan bapak-bapak, atau majelis taklim di sana.
bikin perkumpulan di sana, dibahaslah atau dibacalah sirah Nabi, sirah orang soleh, ya. Atau kita membaca kajian tentang berpuasa, membahas tentang hukum-hukum yang ada di dalam berpuasa, bagaimana hukumnya bersiwak, bagaimana hukumnya berkumur-kumur, bagaimana hukumnya ketika muntah ada ketika dia berpuasa, dibahas tentang puasa, sehingga menjadikan perkumpulan yang bermanfaat. Nah itu ngarannya menunggu berbuka puasa. Ini macam-macam, menunggu berbuka puasa di jalanan, dudukan di pinggir jalan. Maka ada lihatan lagi itu lakian babinian bercampur, duduk, berpacaran, melihati orang, melihati aib orang, melihati aurat orang, akhirnya nah itu menyebabkan pahala-pahala puasa tadi itu berkurang. Jadi jangan sehingga membuat kita itu hanya ta'ab yang kita dapatkan, capek saja yang kita dapatkan, tapi puasanya tidak mendapatkan hasil. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min shaimin, banyak sekali kata Rasulullah orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak dia dapatkan daripada puasanya illal ju' wal atas, kecuali yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Wa tarkul ma'asi wajib 'ala dawam 'ala shaim, dan meninggalkan kemaksiatan itu adalah wajib, terus berkesinambungan, wajib meninggalkan kemaksiatan, khususan 'ala shaim, khususnya kepada orang yang berpuasa, wa 'alal muftir, dan kepada orang yang berbuka. Ghaira anna shaim aula bitahaffud, nah kecuali bagi orang yang berpuasa itu dilebihkan untuk menjaganya. Sebenarnya kita ini disuruh untuk meninggalkan maksiat itu di bulan puasa atau di luar bulan puasa, wajib bagi kita. Jangan sampai bermaksiat kepada Allah, Tapi di bulan puasa lebih lagi kita jaga. Jadi maksud puasa itu tercapai untuk melatih hawa nafsu kita, untuk melemahkan hawa nafsu kita. Wa huwa alaihi aujab wa akad fafham. Nah, kalau di bulan puasa itu wajib di atas kewajiban. Jadi lebih kita tingkatkan lagi kita untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah ada di bulan puasa. Bala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, as-shaumu junnah, puasa itu adalah tameng, perisai. Fa idza kana yaum shaim ahadukum fala yarfas wala yafsuq wala yajhal. Ini imra'an syatamahu qatalahu falyaqul inni shaim. Orang yang puasa itu adalah tameng atau perisai, penjaga bagi kita, pagar bagi kita. Dan apabila ada orang-orang yang puasa di antara kalian, maka jangan berbuat daripada rafas. Jangan berbuat daripada perbuatan yang keji, perbuatan yang fasik, perbuatan yang bodoh. Artinya di sini menyebabkan kepada dosa. Jadi jangan, termasuknya juga jidal, hindari jidal. Apa jidal itu? Bantah-bantahan, berdebat. Berdebat. Tujuh benar itu dua laki bini itu salah sedikit aja. Neng ini. Nah, hindari sudah. Biar aja bakalah. Sementara puasa tadi, Karena apa? Karena muntung ini kena digiringnya oleh syaitan. Untuk kita tadi itu tinggi amarahnya ketika berpuasa. Nah, jika ada orang yang mengganggu kita ketika kita sedang berpuasa, apa kata Nabi, diperintah Nabi, ucapkan kepada orang yang mengganggu kita, orang yang menyakiti kita, misalkan faliyaqul inni shaim, katakan kepada dia, aku berpuasa. Dibilangnya ada mencela kita, ada orang menyakiti kita ketika kita sedang berpuasa, ucapi ya Pak, aku puasa, ini shaim. Jangan mengganggu aku lah, bahasanya aku sedang berpuasa. Wa min adabi shaim alla yaksura naum bin nahar, dan diantaranya juga adab-adab orang yang berpuasa, dengerilah, alla yaksura naum bin nahar, bahwa tidak memperbanyak tidur di siang hari.
Adabnya orang yang berpuasa kada guring di siang hari. Ini mulai subuh digas guring sampai 10 menit sebelum buka. Kenapa? Mendengar ceramah mungkin. Guringnya orang nambah puasa itu ibadah jarnya. Jadi guring itu bah subuh guring aja sampai anak buka 10 menit hanya bangun. Ibadah bang tadi guring. Yang dimaksud ibadah di sini adalah orang yang malam harinya dia sholat, mengaji, berzikir. Lalu siangnya dia diperbolehkan untuk tidur dengan catatan tidak meninggalkan sholat wajib. Maka tidurnya ibadah. Cuma kalau nimbah sahur itu guring, subuh ada sembahyang, zuhur ada sembahyang, asar ada sembahyang, anak maghrib 10 menit bangun, itu kan dari ibadah guringnya. Ya lu nang tuntung bulan puasa, bapadah ya lagi, anu bibek kada terasa lah kita nih puasa aja. Tuntung sudah hari raya sudah nyata ya kada terasa, menang guring aja. Menang bangun beribadah tuh nang baca Al-Quran. Ini mulai pagi nih baca Al-Quran sehari dapat sejus. Berasa benarnya puasa sebulanan tuh. Menang guring aja ada rasa aja. Hari raya pulang, ada terasa setahun pulang puasa pulang. Maka dari itu kita tingkatkan ibadah kita nih. Bulan puasa nang semalam lawan nang ini harus baik nang ini. Nah itu maksudnya. Apa nang kita dapat, apa nang kita kulihi ibadah nih ketika puasa ini. Yang hobinya baca zikir, zikir baca banyak ki. Yang hobi baca sholawat, ya sholawat banyak ki. Yang hobi sholat sunnahnya dibanyaki. Duha, tahajud, sholat tarawih jangan ditinggal. Yang hobi baca Al-Quran, Al-Qurannya dibaca. Nah, jadi bermacam-macam amal ibadah yang sunnah pun akan diganjar wajib oleh Allah dan yang wajib akan dilipat gandakan 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yaksurul akal bil lail, dan jangan memperbanyak juga makan di malam hari. Nah, jadi cukup sudah buka. Rasulullah itu kalau buka puasa pakai korma, minum sudah, sahur dengan korma sudah cukup. Nah, kalau kita kan balas dendam. Membuka kelepon ada, tapai ada, esnya ada, nasi 3 kali bertambah. Lalu sembahyang maghrib tuh kambung parut, tarabah, iya kada sembahyang lagi tarawih koler barat mana turun itu. Bulik tarawih kena apa pulang nang dimakan wade, aparan tatak, apa pulang hibak pulang untung termasuk. Subuh iya pulang. Jadi sebenarnya pindah jam makan aja kita. Pindah jam makan aja. Jadi kurangi sebenarnya itu latihan. Latihan bagi kita, kurangi makan. Wal yaqsid bidzalika hatta yajid masul ju' wal atas. Dan tujuannya berpuasa memang itu latihan kita tadi menahan atau mengurangi makan kita. Ibarat kita tuh tuntung puasa betimbang awak tuh bakurus. Nah, ini betimbang tuntung bulan puasa bala. Jadi ibaratnya itu mengurangi, emang itu tujuan puasa. Ya, adab nafsah, tat'ib syahwatah. Dan tujuannya untuk mendidik nafsu kita dan melemahkan daripada syahwat. Wa yastanir galbah. Nah, kalau misalkan sudah sesuai makannya kita jaga, kita kurangi, ibadahnya kita tingkatkan, maka ketahuilah buahnya nanti hatinya seseorang itu akan terang. Ya, hatinya akan terang. Diberikan cahaya oleh Allah. Dzalika sirrus shaum maqsuduh. Nah, itulah tujuan sir rahasia daripada puasa dan tujuan maksud daripada puasa. Wal tanibus shaim ar-rafahiyah wal iktsar min tanawul syahwat wal ladzat kama dzakarna. Dan meninggalkan daripada makan makanan sesuatu yang banyak syahwatnya. Meninggalkan kepingin itu tinggalkan. Makan ya apa adanya yang ada sudah dimakan ketika berpuasa. Wa qalu dzalika an takuna adatuhu min at-taraffuhin bi Ramadan wa ghairi, dan sedikit daripada mempersedikit daripada kebiasaannya daripada makan makanan yang bermacam-macam di luar bulan Ramadan. Hada akal ma yanbaghi. Wa illa fariyadhah mujana bisyahwatin nafas athar kabir fi tanwiril qalbi wa tutlib bil khususi fi Ramadan. Karena itu menyebabkan syahwat kita tadi itu rendah, kemudian akan menjadikan athar, akan membekas di dalam hatinya seseorang tadi.
ya, dengan kebaikan. Dan dia dituntut dengan khususnya fi Ramadan. Itu semuanya kita dapati ada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kawal maksimal kita tadi itu berpuasa di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan orang tua kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah. Orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah. Punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik daripada segala masalahnya, dan mudah-mudahan yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya anak, anaknya dijadikan anak yang saleh wa salehah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jamila syamila ila khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.